Jangan nyebut tante ya, langsung gue cut loh. Namanya Sagi. Itu ritual tinju adat yang tiap tahun selalu diselenggarakan di Kabupaten Ngada. Keren. Gue mau belajar ah. Hah? Ayo, welcome back di Hip Hop Hore. Selamat datang di segmen Under the Radar. Oke, masih barengan sama YACKO Dan juga Tuan 13. Lo coba aja deh. Kalau gue kan YACKO. Wah repot. Jadi kayak customer service bang gue tuh. Tenggo gitu repot tuh. TUAN TIGABELAS. Repot. Teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah bahas rekomendasi. Iya. Ada beberapa nama yang kita bahas dan salah satunya akan kita bahas di segmen ini nih kok. Ya, Under the Radar. Ada siapa kok? Ada Mr. G. Mr. G. Masih koko, kami punya kultur. Masih elok gagak anang ada tetap akur. Panggil kami wala, bertawa gagak ngeri. Sebut kami wala, di jiwa masalah ki. Yo Mr. G, apa kabar? Selamat malam. Yo, what's up? Selamat malam buat abang-abang dan Mas Sista. Wih. Abang-abang dan dia bingung gitu mau nyebut apa nih. Jangan Iya. nyebut tante ya, langsung gue cut loh. Nyebut tante kamu nggak jadi dia di Under the Radar sini. Mr. G, wah keren Siap. banget single lo men. Ada Parah. culture. Keren banget lu. Kita sampai terpukau bener-bener kayak satu kata pertama kali ngelihat video lo langsung wow, cuman gitu doang, langsung jaw Yoi. dropping ya. Tapi sebelum gue tanya-tanya lebih lanjut, gue mau tanya nih, kan di video klip rambut lu kuning nih, rambut lu kenapa warna hitam nih? Gimana ya bang? Ya mau berubah aja sih sebenarnya. Siap. Biar ada perbedaan. Siap. Men, kenapa nama lu Mr. G, men? Jadi kenapa nama saya Mr. G itu emang karena kulit saya putih bang. Oke. Nama saya itu G, cuman karena saya salah satu rakyat yang berkulit putih, maksa ya udah Mister di depan. Oke. Yo, Gue pikir siap. ada kayak dari sebuah perusahaan rokok gitu. Beda itu G Samsu, beda. G Samsu. G Samsu bayar ayo. Sengaja biar masuk sponsor. G lagi sibuk apa nih, men? Ya sekarang nggak ada sibuk-sibuk sih bang. Nggak ada sibuk-sibuk. Nah itu kemarin baru keluarin video klip itu bukannya sibuk? Ya kan kemarin, kan sekarang nggak. Oh, Dia polos banget ya dia. kamu lama-lama tak ruwet loh. Tak ruwet tahu nggak? biar nggak jadi Mister depannya, jadi Mrs. Taburkan Mrs. Seres, taburkan cinta. Oke, nggak, tapi maksudnya ini kan lo barusan ngeluarin Ngada Culture ini ya, barusan. Ada. Nah dari situ lo lagi jalanin promo ya, atau ada kampanye terselubung di belakang lo ngangkat Ngada ini. Ngada ini sebenarnya apa sih? Ceritain dikit deh. Ngada Culture. Ngada culture itu berarti budaya Ngada ya? Budaya Ngada. Ngada itu apa? Oh jadi Ngada itu salah satu kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Oke. Di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores, di Pulau Flores. Oke. Coba Itu- tampilin lagi di sini. Nih. Oh ya. Oke. Oh iya ya. Jadi Ngada Culture itu lu lagi membahas budaya di Ngada itu sendiri ya? Ya, itu siap. daerah tempat lo berasal. Ya, daerah tempat saya berasal. Sekarang kau ada di Ngada nih? Sekarang saya di Jogja, Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, gue sebelum nanya ke musiknya, gue pengen nanya video klipnya dulu sih. Ini video klip siapa yang garap, men? Kalau video klip ada adik dari saya yang domisili juga di Jogja. Oke. Namanya Rio. Oke. Nah, ini tapi syutingnya di Ngada apa syutingnya di Jogja? Syutingnya di Jogja. Saya Syutingnya di tertipu Jogja. ternyata saudara-saudara. Saya tertipu, saya kira di Ngada ini syutingnya. Oh gitu. Oke, tapi kok maksudnya gimana? 90% di Jogja, saya buat di Jogja. 10%-nya saya ambil di Ngada.
Oh. Oke. Kenapa nggak di Ngadanya dibikinnya? Ya karena memang yang pertama saya sementara untuk berdomisili memang di Jogja. Ya. Oke. Karena saya juga kan mahasiswa di Jogja, jadi belum ada waktu untuk benar-benar membuat di sana. Itu kalau yang 10% itu di Ngada itu bukan saya yang pulang ke kampung, bukan. Itu dikirim oleh direct saya yang di Ngada. Oke. Keren. Wah keren banget sih. Tapi penasaran gue masih pengen ngulik lagi. Jadi yang ada penari-penari terus kemudian orang-orang menggunakan baju adat. Itu baju adat Ngada itu. Iya, itu baju adat Ngada yang kemarin saya usahakan bisa sampai di Yogyakarta. Wow. Keren niat ya. Wow, niat banget. Tapi sebenarnya itu memang ada komunitas Ngada di Yogyakarta. Kalau di Jogja para mahasiswa yang kuliahnya di Jogja, terus kita buat satu himpunan, maksudnya biar tetap menjaga keakraban, kekeluargaan. Nah, di situ baru kita macam kayak gini video klip bisa bisa saling apa ya, Support saling lah ya. mengisi lah, Oke. saling membantu gitu ya. Tapi keren banget keren, sih. keren. Banget sih. Wow. Oke. Dan itu ada kayak semacam motor lewat. Ada semacam beranteman. Itu emang part dari kultur Ngada ya? Itu ada. Iya. Namanya apa itu? Itu ada. Itu namanya sagi. Itu ritual tinju adat yang tiap tahun selalu diselenggarakan di Kabupaten Ngada. Keren. Gue mau belajar ah. Hah? Bisa ganti partner siaran saya nggak tahu? Konten saya ditinju. Nanti saya diajak sagi sama dia. Oke. Lo bisa tuh. Lo ikut juga tuh. Pernah belajar kayak gitu? Kalau untuk ikut buat bertarung di dalam sih belum. Oh. Cuman kalau untuk belajar ya rata-rata kalau sebagian besar anak yang dari Ngada rata-rata semua tahu. Wow. Semua tahu karena itu emang udah ciri khasnya kita gitu loh. Oke. Nice, keren ya. Oke, keren banget sih. Ini kan tadi lo bilang yang Iya. direct ini adik lu sendiri ya. Nah, konsep video Ya. klip ini siapa yang mencetuskan? Apakah emang adik lu juga atau emang dari lu atau ada ide dari teman-teman lain? Kalau konsep sendiri itu semua saya yang mencetuskan karena sesuai dengan saya membuat konsep sesuai dengan lirik yang saya paparkan begitu, lirik yang saya tulis. Dari Keren. ketika saya bilang di sini tarian budaya, nah di situ saya atur konsepnya seperti ini. Oh. Terus lirik seperti ini, konsepnya seperti ini begitu. Saya cuma mengarahkan mereka. Nanti di sini kamu ambil kayak gini. Nanti di direct sama ini, gitu. Keren. Lirik lo sendiri itu semuanya full bahasa Ngada ya? Enggak, kalau untuk liriknya sendiri itu, kalau untuk bahasa Ngada 5% paling mungkin. Oke, 5% dari antara keseluruhan. Dari antara keseluruhan 5% mungkin bahasa dari Ngada. Kalau untuk 95%-nya itu bahasa khas orang timur. Oke. Ya, ada bahasa Indonesia sedikit juga tadi ya, gue denger. Ya, ada Indonesia. Gue tadi sempat dengar bahwa lu sempat sebutin kode telepon daerah lu tadi apa? 0384. 0384. Gue suka banget. Represent. Gue suka banget gue. Yo, Gue suka lu bisa merepresentasikan lu dari mana. Lu keren men. Lu keren. Nah. Terus ada yang kayak chorus atau apa lu bilang apa wala atau apa sih temen? Oh ya, wala. Wala itu apa artinya men? Kalau wala itu sebenarnya bahasa kesehariannya kita dan menjadi ciri khasnya orang Ngada. Jadi gini, misal kalau kita keluar Ngada, kita sementara bicara atau sementara menceritakan sesuatu dengan mereka, terus kita bilang walah gitu, kayak wah walah, itu orang langsung fix ini orang Bejawa gitu loh. Ini orang Bejawa, nggak mungkin orang lain. Ya. Oke. Soalnya kalau kata wala itu benar-benar fix, itu hanya biasa digunakan di kesehariannya orang Bejawa. Berarti netral itu nyolongnya dari sini. Wala.
itu pakai H. Oh iya. Walah. Gitu. Walah. Jadi itu kayak emang bahasa slang di sana aja kayak iya, bahasa sehari-hari gitu ya. Iya, bahasa sehari-hari. Menarik ya. Tadi kemarin di Cirebon kalau ngomong sesuatu yang keren, gejrot. Iya. Nah, kalau ini kalau di Ngada, wah, woi keren. Iya sih. gitu. Ngomongin Ngada culture nih men. Tadi kan kita udah bahas video klipnya, sekarang gue mau bahas lebih ke musiknya nih. Ini siapa yang produksi musiknya men? Kalau dari musik sendiri, yang buat musiknya itu ada adik saya. Tapi kalau untuk konsepnya itu dari saya. Karena emang musik saya rata-rata semua larinya ke situ. Oke, nice. Gue suka banget di closing musiknya di switch jadi agak dubstep gitu. Itu pecah sih. Iya, dubstep. Gue nggak bisa bayangin kalau lu manggung itu orang pada tabrak-tabrakan semua. Asli, langsung crowd surfing, lompat. Gue pun ikutan lompat. Asli. Dari speaker gue naik gitu langsung gue lompat jatuh ke situ. Bisa kebayang kan? Gue suka banget switch musiknya dan yang menarik video klipnya ada lo yang garap, musiknya ada lo yang garap. Nih keluarganya gawat juga nih sekeluarga nih. Itu adek lo semua, adik-adean. Kalau di Jakarta ada abang-abangan, di sini lo ada adik-adean. Ada adik kandung. Oh. Wow. Jadi ada manajemen sih sebenarnya. Oke. Dan di dalam itu manajemen dalam rumah istilahnya. Kalau kita manajemen dalam rumah itu kita dari yang kandung-kandung sampai yang sepupu kandung. Yang video klip sama yang beatmaker ini sepupu kandung saya semua. Oh. Oke. Sangat Dan- kekeluargaan ya. Dan mereka lebih menyorot untuk karena mereka kami kayaknya udah capek buat lirik, pecah otak, apa segala macam. Kami tinggal ikut aja lah. Kamu maunya kayak gimana? Ya kami nurutin. Ya kayak apa ya? Kayak di sini memang kalau manajemen itu saya sendiri yang pegang. Kayak saya bilang, buatnya kayak gini. Oke siap. Terus saya bilang, transisinya nanti kayak gini. Transisi musiknya nanti kayak gini. Terus di video klip juga, nanti tiap ketukan ini, tiap berapa bar, ganti dia punya gambarnya. Terus ini dipasang slow motion, yang ini dipasang efek dikit gitu. Visioner nih Mr. G ya. Betul. Suka gue, men. Tahu ngelidingnya itu gimana gitu. Berarti kan ya. lu sebelum bikin ini lagunya jadi pun lu sebenarnya udah punya gambaran Udah lagunya punya mau lu bawa storyboard. kemana. Siap, Keren siap. men. Keren. Jadi- Keren. Nice. Dan Setiap lagu itu sambil buat lirik, sambil memikirkan konsep. Ini nanti jadinya kayak gimana. Oke, Nanti nice. kalau liriknya kayak gini, video klipnya kayak gimana. Oke. Nah, baru sekali tek panggil mereka, bahas telepon. Nanti ini kayak gini. Oke, siap, jalan. Ya udah langsung gas Nice, gitu. nice. Dan ini selalu yang jadi tim lo untuk kalau misalnya lo bikin video klip apa selalu mereka ini. Selalu mereka itu. Keren. Banget ya. Men, tadi kan lu juga bilang bahwa musik kayak gini nih emang yang lagi sering lu kerjain nih, yang banger Iya. kayak gini. Nah, kalau boleh tahu kenapa lu lebih memilih warna seperti ini dan lu kan pasti kan berubah milih warna seperti ini karena ada influence lu denger siapa gitu. Kalau boleh tahu Iya, influence lu dalam musik ini siapa sih, men? Kalau saya sih siapa ya? Kayaknya nggak ada ya, Bang. Oke. Demi Ya. Nah, kayaknya nggak ada. Soalnya saya satu kalau dalam prinsipnya saya, Bang. Kalau dalam prinsipnya saya ingin membuat satu hal yang orang lain belum buat begitu. Oh, nice. oke. Jadi ini kayak setiap kali sama melakukan selalu menjadi tantangan buat saya. Saya bisa nggak? Gitu. Saya bisa nggak? Oke. Jadi kayak ada semangat. Oh ini harus kayak gini. Oh ini harus kayak gini. Coba terus. Makanya setiap kali kalau berbicara tentang lagu-lagu culture gitu, itu saya selalu punya banyak waktu untuk menghabiskan proyek itu. Kadang sampai 2 bulan. Karena Oke. desain musiknya sering dirubah-rubah. Oke. Gitu. Berarti risetnya dalam Asli, banget ya. visioner lu, men. Oke. Wow. Tapi kalau dari musik nih kalau ngomongin kalau lu kan influence lu sampai lu akhirnya nge-rap tuh siapa sih, men? Lu dengerin siapa gitu? Kalau sampai nge-rap dulu tuh siapa ya? Lupa namanya. Tapi dulu tuh pernah ada lagu yang Girl You're My Angel,
Yamada. Shaggy. Segi. Justru gara-gara Dulu- itu Menarik. Sering dengar lagunya Segi, terus sama Akon benar. Lonely. I'm siap. so lonely. Convict Music. Ya. Sama Keren. satu lagi bang. Every time I went, Oh. every move Puff Daddy. I make. Puff Daddy. P Diddy. Puff Daddy. Wah. Itu. Lagu-lagu klub ini kayaknya sedang anak klub ini. Ya. Kamu sering ke klub nih, makanya denger lagi sama gitu. Kamu. Tuh ngaku dia bentar lagi nih. Ya kan sering di bombox ini bos setiap malam Kamis. Oh, pantesan. Yoi, itu lagu closingan semua itu dia itu. Lagu lampu udah mau dinyalain ya. Betul. Dia udah pantesan langsung kena nih di otak ya. Tapi lo nge-rap tuh berarti dari tahun berapa, Ji? Kalau untuk nge-rap sendiri sih, kalau saya secara pribadi saya dari kecil sih bang, dari kecil. Dulu saya pernah nyanyi pakai apa ya namanya, aduh lupa itu aplikasinya apa, tapi itu noise-nya parah gila. Tapi lagunya masih disimpan, Oh. Itu saya kelas 6 SD, noise-nya gila. Ya. Masih ada nggak Terus- mau rencana kamu upload di YouTube gitu? Rencananya mau di remix. Nah, jadi yaudah. Nice. mau buat kayak jalan cerita saya. Nice. Nah. Itu yang nanti kan dipasang depan paling 5 detik apa 7 Betul, detik betul. terus langsung transisi ke musik era zaman sekarang gitu. Nah. Dari ini biar aku bisa ke sini gitu. Oke. Ji, gua sama Yako di Hip Hop Foreign ini lagi punya tema nih, judulnya adaptasi. Nah, gua mau tanya, kalau ini kan kita lagi di fase dimana kita udah nggak lagi gigs, lagi nggak bisa berkerumunan. Nah, untuk Iya, menjaga kreativitas lo untuk tetap produktif gini, adaptasi apa sih yang lo lakukan untuk terus bergerak, men? Kalau kita sih sebenarnya lebih apa namanya, lebih memikirkan kalau habis pandemi kita harus bongkar salah satu. Kalau saya kita harus bongkar salah satu project yang bikin pecah lah. Contohnya nice. macam Ngada Kultur itu dipikir pas masa-masa pandemi itu. Oh, oke, nice. Dan itu apa namanya, atributnya itu dipikir juga pas di saat masa-masa pandemi. Sebenarnya kan dia punya dapnya itu kan hanya satu. Terus diganti lagi. Oh, kayaknya kalau cuma satu nggak seru nih. Coba kita buat 2 dengan cara kita tambahin apa gitu. Makanya jadinya kayak gini. Waktu lama tapi ya istilahnya memuaskan untuk saya juga sih. Oh, oke, nice. Berarti adaptasi yang lo dan teman-teman lakukan lebih kayak diskusi, brainstorm, rapi-rapiin semua proyek jadi lebih baik, lebih kayak gitu ya. Lebih matangin, benar, lebih benar. mematangkan sama bikin rencana ya, men. Ya, benar-benar Keren. lebih mematangkan itu. Ya pokoknya gue sama Yako berharap sih, gue masih nunggu banget karya-karya lo berikutnya. Gue sama Yako berharap apapun yang terjadi sekarang, pandemi ini nggak bikin lo berhenti berkarya, Ya. nggak bikin lo berhenti jadi visioner seperti sekarang, nggak Amin. bikin lo lupa dari mana asal lo. Mudah-mudahan sih terus keluar karya yang kayak gini, men. Gue suka banget. Walah pokoknya. Siap. Walah. Sab Jawa. Oke. Well, thank you banget Mr. G. Thank you banget, Mr. G. Sampai ketemu Siap. Gopi. Nanti kalau misalnya keluarin karya lagi kasih tahu kita ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Setelah ini bakal ada yang terbaru. Oh, apa itu? Wah, akan kita lihat nanti. Oke. Dan Kasih mungkin ini ya bakal pecah lah. Wah. Karena ini featuring sama tiga provinsi, NTT, Papua sama Maluku. tahu. Wow. Oke. Nice. Jadi temanya kayak satu kaki gitu, maju sama-sama, mundur sama-sama. Keren. Ini diisi oleh saya, Toton Karibo, Jackson Zeran, Vesla Maer, Doci dan Valdo. Wah. Ada Doms di. Dom sih. Doci. Oh, Pasukan Doci. berani, pasukan berani. Kok ke Doms di tadi? Ada Tanjung Priok. Welcome to Priok City. Tempat banyak orang struggle unjuk gigi. Tapi ya nama-nama yang lu sebutin menurut gua nama yang sekarang apinya lagi panas-panasin. Yo, Jadi gua nggak sabar iya. nunggu track itu. Mudah-mudahan cepat rilis biar kita bisa bahas. Ya. Siap. Kita kumpulkan dari Kalau 3 untuk- provinsi itu. Kalau untuk file recordingnya
sudah, sementara kita lagi proses garap. Semuanya sudah terdata lah di PC, semua sudah lengkap. Tinggal kemungkinan 2 minggu lagi mau garap klip. Wah, Sukses, nice. semoga lancar semuanya. Mudah-mudahan lancar ya men. Amin. Baik. Siap. Oke. Thank you banget kalau Ji, gitu. Ji. thank you banget waktunya. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, buat teman-teman Siap. semua yang lagi nonton juga jangan lupa subscribe YouTube channel di sini nih. Yoi. Ya, oke, dan sampai ketemu di Under the Radar episode berikutnya. See you. Peace out.